Baik, untuk menghemat waktu, saya mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Ketua RW 8 di Kelurahan Budakayu, dan yang saya hormati Bapak Ketua RT dan Ibu RW, Ibu RT dan juga ibu-ibu yang sudah berkumpul semua di Balai RW ini. Terima kasih, saya ucapkan kembali. Kemudian pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita semua bisa berkumpul di badan ini. Salawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang telah membawa kita sampai ke zaman yang kurang benderang ini. Kemudian perkenalkan, nama saya Nada Supriyatina Sitra. Saya di sini sebagai MC akan memandu acara edukasi hipertensi ini, Ibu. Harapannya nanti setelah dilakukan edukasi hipertensi ini, Ibu bisa memanajemen perilaku Ibu yang sudah mengalami hipertensi ataupun yang belum mengalami hipertensi bisa mencegahnya, Ibu. Dan kemarin juga sudah melakukan edukasi stunting, harapannya juga bisa mencegah stunting pada beberapa ini. Kemudian kemarin telah dilakukan musyawarah warga di malam hari. Sepakat akan dilakukan edukasi hipertensi. Kemudian nanti materi-materi yang akan disampaikan ada cara mengatur diet hipertensi bagaimana, kemudian pengaturan makanannya, makanan yang dianjurkan untuk penderita hipertensi, makanan yang harus dibatasi, dan yang harus dihindarkan. Kemudian agenda kita pada sore hari ini tadi sudah melakukan pretest, kemudian selanjutnya ada pemaparan materi hipertensi, lalu kemudian nantinya akan ada sesi tanya jawab dan ada juga proses dan juga penutup. Baik, untuk menghemat waktu Ibu, ini sudah sore Ibu, langsung saja mulai pemaparan materi diet hipertensi dan juga kepatuhan obat kepada Mbak Ida. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana ibu-ibu, sehat? Terima kasih. Di sini saya tidak akan banyak menjelaskan apa itu hipertensi, tanda dan gejala hipertensi, karena saya yakin ibu-ibu maksudnya hipertensi itu atau tekanan darah tinggi itu bukan hal yang baru untuk ibu, karena di zaman yang serba canggih ini maksudnya untuk mendapatkan informasi tidak harus dari fasilitas kesehatan, buka HP aja udah tahu nih, oh hipertensi ini apa sih artinya, terus ada dan gejala apa sih. Nah di sini kami lebih tekankan gimana sih caranya agar kita tidak terkena hipertensi atau tekanan darah tinggi itu. Nah yang pertama itu kita dengan cerdik. Cerdik itu merupakan satu program perilaku yang dari pemerintah melalui Kementerian Kesehatan. Nah, C sendiri di sini itu cek kesehatan secara rutin. Nah, ini saya yakin mungkin kalau kita merasa kita sehat, sangat-sangat jarang sekali kalau kita memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan. Padahal sekarang untuk memeriksakan diri saja tidak harus ke puskesmas. Posyandu kan ada, posyandu lansia. Nah itu, di cek kesehatan secara rutin itu. Nah tujuan dari cek kesehatan secara rutin itu biar kita mengetahui secara dini kita menderita penyakit apa sih, karena cerdik ini merupakan salah satu program untuk mengetahui penyebab penyakit tidak menular. Salah satunya adalah hipertensi, jantung, diabetes, itu merupakan penyakit yang tidak menular. Nah, cek kesehatan secara rutin ini diantaranya adalah pengukuran tekanan darah, nadi, terus berat badan, tingkat perut, tinggi badan, dan ada juga tambahan pemeriksaan kolesterol, gula darah, dan asam urat. Itu semua maksudnya minimal dalam 3 bulan sekali kita memeriksakan cek kesehatan secara rutin. Nah kalau E-nya tuh kan asap rokok. Di sini tidak ada bapak-bapak ya? Ada bapak-bapak yang yang rokok ya. Iya maksudnya asap rokok ini maksudnya bukan merugikan
cuman yang perokok saja, tapi kan kadang-kadang kan ya baru asap rokok itu bukan cuma merugikan kesehatan saja, tapi merugikan keuangan juga. Ya. Memang agak sedikit susah sih merubah kebiasaan merokok itu, tapi ya itu ya. Lebih rajin aktivitas fisik, sering jalan-jalan. Nah, rajin aktivitas fisik ini minimal satu hari itu 30 menit. Dengan tidak usah yang lari, tidak usah. Pokoknya ya jalan kaki aja beraktivitas fisik. Beres-beres rumah. Tapi dilakukannya secara benar dan maksudnya waktunya itu betul-betul yang 30 menit itu melakukan aktivitas fisik yang betul-betul bergerak gitu. Nah, oh ya, mantap. Cuman ya aktivitas fisik, tapi kita jangan dulu istirahatnya cukup. Nah, gimana? Minimal kita orang dewasa itu untuk istirahatnya tuh 7 sampai 8 jam. Nah, itu mungkin ada leaflet. Nah, terus yang terakhir tanya kelola stres. Ibu-ibu gimana bisa kelola stres? Stres banget. Nah, kalau stres ini tidak perlu gimana. Semua itu stres itu dari dalam diri kita sendiri. Kita yang bisa mengendalikan stres. Jangan mau ngangkat telepon anaknya bunga-bunga piye, Mbak? Piye, Mbak? Solusine, Mbak? Aku apa piye, Mbak? Oke, ini kalau stres ini dengan pertama melakukan hal-hal yang kita sukai, terus meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, itu mengelola stres dan berpikir positif. Berpikir positif itu karena hampir semua penyakit berawalnya dari pikiran negatif kita. Ya. Betul. Dan anak dicet piye, Mbak? Anak dicet piye, Mbak? Selesai sampai kan ngono kan mumet, Mbak. Oke, yang selanjutnya kita ke. Nah, kalau seandainya ibu di sini ada yang punya darah tinggi, biasanya 110, 120, Oke. Nah, di sini ibu ada yang sudah mengkonsumsi obat darah tinggi. Jangan ya. Ya. Kalau seandainya ada yang sudah lanjut, Biasanya aku 100, kamu 10 mentok. Paling tinggi ini. Agak pikir tapi kurang ada. Oke, lanjut ya. Nah, kalau seandainya sudah ada yang terkena tekanan darah tinggi, baik ibu di sini atau keluarga atau suami atau siapapun itu tetangga, kita dengan nah ini kalau ini patuh ini untuk orang-orang yang sudah terkena penyakit darah tinggi. Nah, yang kayak itu periksa kesehatan secara rutin. Nah, biasanya kan hipertensi itu kan maksudnya penyakit yang tidak terasa ya, kayak biasa-biasa saja, kayak sakit kepala, ini sakit kepala biasa nih, tapi kan kita nggak tahu. Nah, ini di sini kita harus melakukan secara rutin. Seandainya dalam 1 bulan itu 2 kali kita memeriksa ke dokter atau ke fasilitas kesehatan. Nah, terus atasi penyakit dengan minum obat yang benar. Biasanya kita tuh selalu mendengar tetangga, rasanya ini minum obat ini terus tensinya turun, terus dengan enaknya ke apotek beli. Nah, karena kita tidak tahu dosis antara satu orang dan orang yang lain itu berbeda. Jadi apapun itu sakitnya jangan langsung cepat-cepat ke apotek sendiri. Karena itu yang akan menyebabkan tadinya kita cuma sakit ini akhirnya kemana-mana sakit. Karena kita minum obat tanpa dengan dokter. Ya. Nah, terus tetap diet dengan gizi seimbang. Nah, ibu-ibu gimana? Tadi saya lupa ya di
Itu harusnya dari Waduh, kami udah saya harus melewati. Sorry, nah untuk makanan gimana? sumbu tawar. Gula garam Aduh, yang tidak di rumah. naik gula sama bisa gula garam itu makan. Nah, untuk gula dalam sehari itu minimal 4 sendok makan. Tinggal bapak 4 sendok makan itu bukan yang dari yang kita minum teh, terus 2 sendok di pagi hari, 2 sendok di sore hari. Contohnya kayak gitu, bukan kayak gitu. Tapi kita menghitung, kita makan kue nih, di dalam kuenya ada gula garam. Garam itu kalau bisa dalam 1 hari itu 1 sendok teh. Pagi bawang masih asin tuh di dalam. Siang buat sayuran garam. Kerupuknya garam. Nah itu kan kita nggak bisa menambah kira-kira berapa. Pokoknya setidaknya dalam sehari itu 1 sendok teh. Iya sih ibu, memang kalau kita mau mengikuti semuanya kita memang agak susah. Kami bukan kesehatan ngomong kayak gini tapi kalau untuk melakukan agak sedikit susah. Ya kita coba sama-sama untuk yang menjaga diri kita. Kita yang bisa mengendalikan penyakit dan penyakit yang mengendalikan kita. Nah yang berikut lemak atau minyak. Tidak boleh lebih dari 5 sendok makan sehari. 5 ya minyak. Tapi itu yang bikin enak kan ya? Iya. Kalau yang enak agak sedikit. Ya. Terus nah ini maksudnya upayakan aktivitas fisik dengan aman. Nah kita memang harus tetap melakukan aktivitas itu, tapi kita melihat juga dengan kemampuan kita. Oke, jangan memaksakan diri. Mau lari nih di lapangan. Udah 10 kali ternyata kita nggak. Nah itu mungkin kita olahraga sebenarnya kita. Iya. Maksudnya lihat orang mungkin lari, oh kayaknya saya juga coba nih. Saya setahunan ya. Oke, yang terakhir rokok lagi. Rokok lagi soalnya rokok ini yang itu kesehatan juga memberikan kesehatan dan bojo harusnya bojo kayak aku ada bojo oke, pada intinya penyakit tidak menular itu datanya dari kebiasaan kita. Mungkin ibu-ibu sudah pada tahu nih, garam nggak baik, gula nggak baik, minyak nggak baik, kita tahu. Cuma sekarang bagaimana kita bisa patuh terhadap proses yang sudah kita tahu nih. Susah untuk nggak usah, iya memang ada nggak usah ini nggak langsung mengurangi gitu. Bacem bobot Oke, ada yang mau ditanyakan Bu? Kita sharing aja ya pengalaman apa, mungkin dalam itu
pertanyaannya. Ibu saya kan penderita jantung. Itu awalnya terdeteksi dari hipertensi. Tapi setelah dicek medical check up, ternyata teman-temannya tuh mengikuti semua. Ada sampurna. Kita ancamin Nah, pada intinya itu penyakit tidak menular itu kita bisa cegah dengan hati dan jantung, kesehatan, diet, olahraga. Nah, kalau seandainya kita dari awal nih kita nggak menjaga kesehatan kita kayak, oh yaudah saya baik-baik saja, nggak usah di kepolisian kok baik-baik saja. Tiba-tiba langsung sakit yang drop nih, kalau diperiksa kok, teman-teman ya kan? Nah, itu bikin Macam dia nakal. makanya ini penting ini untuk dia program dari kami loh, ini yang udah dari pemerintah makanya minimal 3 bulan kalau enggak 4 bulan. Maksudnya sekarang kan di posyandu yang anak-anak kan udah sekalian tuh Enggak, kan aku rusak, Mbak. Aku tensinya rusak. itu kan ada anak nih, maksudnya kalau anak ke posyandu kan sekalian kan masih ada tugas dari Sudah jarang. oh jarang ya. Soalnya sini Enggak, sini kan saya posyandunya sore ya. Oh alah. Nanti tensiku kan Nah, coba Jangan ibu negara saya yang mantan coba itu ya nanti kan masuk ke BPJS sama kamu juga fasilitasi Guente tolong alat dimasukkan. tensi. siap Yang sore-sore jalan-jalan ke rumah Ibu RT bertamu sekali. Ini Guente dan Oh, alhamdulillah. Makasih ya. Oke, ada asal suara lagi. ya. emang terus digital ya pertanyaannya masih banyak. Baik, barang Harus minum obat seumur hidup atau bisa di tekan. baik untuk obat hipertensi ini yang kita ketahui itu obat hipertensi itu tidak menyembuhkan penyakit hipertensi, tapi dia mengontrol dia tekanan darahnya itu enggak sampai tinggi. Kalau sudah minum obat antihipertensi itu berarti ya seumur hidup minum obat karena dia mengontrol tensi dia jangan tinggi. Makanya kenapa kalau ke puskesmas itu selalu dikasih obat 2 minggu atau bahkan sebulan. Iya. Karena kalau stop itu nanti dia naik lagi karena kerjanya obat ini hipertensi itu nggak cuma saja cuma kontrol ya iya. Sudah menyampaikan materinya tentang hipertensi tadi. Sudah tidak ada ditanyakan lagi, Ibu. Harapannya nanti setelah dilakukan edukasi hipertensi ini, Ibu bisa mengontrol Ibu pola hidupnya. Ini tunggu Ibu. insya Allah Baik, terima kasih Ibu semuanya. Akhir untuk Ibu.